Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Pertama-tama kita wujudkan sebagai rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita peruntukkan kepada guru-guru kita, buku-bukunya yang selalu kita bahas pada malam di Sunda Kelapa ini, antara lain Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Athaillah, dan guru-guru kita yang lain. Kita juga peruntukkan surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita pada bulan haram ini, bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga umur kita sampai pada bulan Ramadan. Kita juga peruntukkan surah Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan semoga seluruh anggota keluarga kita diberikan ketenangan, kedamaian di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita pun yang hadir pada kesempatan ini semoga tetap di dalam perlindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, materi kita yang lalu kita sudah membaca suatu bait yang intinya adalah an-nasu atau al-insanu katsirun walakin al-ulama'u qalil. Manusia banyak, tapi yang menjadi ulama sedikit. Al-ulama'u katsirun wal fuqaha'u qalilun. Ulama itu banyak, tetapi yang menjadi ahli agama, bukan ulama-ulamaan gitu, itu sedikit. Al-fuqaha'u katsirun, para fuqaha itu, ahli agama itu banyak. Wal hukama'u qalilun, tapi yang menghayati dan ahli hikmah itu yang sedikit jumlahnya. Disebutkan di dalam lanjutan bait itu, tangisan seorang ulama ialah ulama membuat mata itu menangis, dan hukama itu membuat hati ini menangis. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu sekalian jangan pernah berhenti mencari ilmu pengetahuan hanya menjadi ulama, tapi juga bagaimana menjadi hukama, menjadi ahli hikmah dan sekaligus pengikut ahli hikmah itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan sebuah bait dari Ibnu Athaillah yang terjemahannya adalah perjalanan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu Bapak Ibu berjalan. Perjalanan itu bahasa Arabnya as-sair. Biasa juga disebutkan as-safar. Mirip-mirip penerjemahannya itu dengan at-tariq, jalan ya. Kemudian juga syariah bisa berarti jalan, dan masih ada lagi satu as-suluk, orang yang sedang menikmati perjalanan spiritual. Nah, perjalanan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa tantangannya, ada beberapa kemudahan-kemudahannya,
Mari kita lihat, semoga perjalanan hati kita ke hadirat Allah lebih cepat. Sesungguhnya bidayah artinya permulaan, bidayah artinya starting point. Sesungguhnya bidayah itu bagaikan cermin yang memperlihatkan nihayah. Nihayah itu adalah perjalanan akhir, tempat tujuan kita sudah nyampe. Jadi ada bidayah, ada nihayah, ada starting point, ada finish. Dari mana kita meninggalkan perjalanan, yaitu perjalanan batin ini, dan kemana batin ini akan berakhir, ini yang kita akan bahas. Siapa yang bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, barang siapa yang niatnya seperti semula ia meninggalkan titik startnya hanya karena Allah, pasti nihayahnya akan sampai kepadanya, pasti akan mencapai garis finish. Banyak orang, ibu bapak, melakukan perjalanan untuk berubah, tetapi tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita nanti juga akan seperti itu? Setiap hari berjalan, tapi tidak pernah nyampe. Ingat kita semua, ada dua macam perjalanan, ya, mendaki atau mencari kebenaran. Ada orang yang mendaki dan berjalan atau meniti jalan-jalan itu, tetapi dia tidak tahu arahnya mau kemana, dan dia juga tidak tahu pulangnya kemana. Itu yang disebut dengan passing out, ya. Sedangkan ada orang yang bidayahnya tahu, dia berangkat dari sebuah titik, tetapi tidak jelas nihayahnya, finishnya di mana. Ini masih mending, karena masih dia tahu jalan pulangnya. Yang paling berbahaya dalam kehidupan kita Bapak Ibu adalah tahu berangkat tapi tidak tahu arah tujuan dan juga tidak tahu arah kembali. Seperti perjalanan di dalam gua yang bercabang-cabang, di situ tidak ada cahaya yang bisa menuntun kita, dan di dalam gua gelap itu banyak jurang, banyak binatang buas. Nah, orang yang mengalami perjalanan tanpa arah tujuan tapi tidak tahu tempat kembali untuk memulai lagi, maka itu disebut dengan passing out. Terlalu cepat melakukan pembaharuan pada dirinya sendiri, selalu ingin tampil berbeda dengan teman-temannya, selalu ingin menyendiri tanpa mursyid, dia ingin self study-nya itu kuat, dia ingin belajar sendiri, dia coba mengamalkan dirinya sendiri, tidak pernah share dengan orang lain, maka orang ini berpotensi untuk passing out. Passing out itu artinya orang yang berjalan meninggalkan titik startnya, tapi dia tidak tahu peta. Mau pulang kembali tidak tahu, mau pergi ke mana dia juga nggak jelas. Seperti orang-orang yang berjalan di dalam gua sebuah gunung yang sangat panjang berliku dan penuh dengan bahaya. Itulah yang dialami oleh orang yang berani melakukan perjalanan tanpa mursyid, berani melakukan perjalanan tanpa mau berguru kepada orang lain. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita, sepintar apapun juga kita pasti membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, pasti kita butuh orang lain. Karena berkah itu terletak pada sinergi berjamaah. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ya, al-barakatu fil jamaah. Berkah itu terletak pada berjamaah. Makanya itu biasakan diri kita untuk berjamaah, bukan hanya salat, mengaji berjamaah seperti tadi sore. Kemudian juga zikir berjamaah juga bagus. Berdoa berjamaah juga afdal. Bahkan makan berjamaah juga berkah. Kerja bakti berjamaah juga. Nah,
Nah, jangan berjamaah pada hal-hal yang negatif, tidak boleh. Tapi kalau negatif itu berjamaah, itu tidak pasangannya Bapak Ibu. Jamaah itu konotasinya pasti positif. Jadi korupsi berjamaah misalnya itu nggak bisa. Jamaah itu harus konotasinya positif. Contoh lain tentang amal buruk misalnya. Dalam bahasa Arab, amal itu konotasinya positif. Jadi kalau kita menyebutkan amal tanpa menyebutkan amal saleh, sebetulnya itu sudah positif. Karena kalau amal yang tidak saleh itu bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya biasa disebut dengan fa'al. Fa'ala perbuatan, amila perbuatan. Kalau amila perbuatan positif, fa'ala perbuatan negatif. Nah, kalau jamaah itu lebih berkonotasi positif, tidak berkonotasi negatif. Kita juga jangan memanipulasi kata-kata. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sesungguhnya bidayah permulaan itu bagaikan cermin yang memperlihatkan nihayah atau akhir perjalanan. Siapa yang bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, maka ia pasti nihayahnya akan dicapai. Maksudnya, orang yang punya kejelasan terhadap bidayah dan nihayahnya, kalaupun nanti tidak bisa sampai ke tempat tujuan, ibaratnya seorang penjelajah gua, dia tahu tempat mulut gua masuk itu di mana. Kenapa? Karena dia bawa tali. Tali panjang sebagai directionnya. Pokoknya jalan aja terus. Kegunaan tali itu kalau dia masuk jurang, dia bisa bertengger di tali itu. Kegunaan lain dari tali itu adalah dia bisa menuntun jalannya untuk kembali. Nah, tali inilah diabadikan di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Kalian secara keseluruhan. Jangan sampai bepergian tanpa berpegang kepada tali. Orang yang berpegang pada tali dijamin hidupnya akan tidak tersesat, tapi orang yang tidak memegang tali nekat dan itu akan tersesat. Nah, apa yang dimaksud bidayah Ibu, Bapak? Bidayah itu adalah harus diiringi dengan sebuah ungkapan batin yang namanya an-niyah, niat. Niat inilah nanti yang akan membuat hidup perjalanan ini bersih dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita niatkan dulu, saya berniat untuk pergi ke Masjid Sunda Kelapa untuk berjamaah dan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Sepanjang perjalanan itu kita lebih banyak mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang selalu kita ulang-ulangi. Ya. Tidak ngobrol, tidak ngoceh kemana-mana, tidak ketawa terbahak-bahak, yang justru bisa mengaburkan nihayah itu. Ibaratnya kalau kita berangkatnya dari bidayah, niat yang baik dan iktikad kita itu selalu kepada Allah, kita pakai basmalah, menyerahkan diri kepada Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini pelajaran dari Rasulullah. Siapapun di antara kita akan meninggalkan rumah, jangan pernah melupakan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan kalau nanti di perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas dan dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu mati syahid. Kenapa? Karena niat kita pergi menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi sahih, ketika ibu bapak meninggalkan rumahnya pergi ke masjid ini untuk menuntut ilmu, maka sepanjang itu malaikat raqib ini mencatat seluruh amal kebajikan sampai nanti kita kembali ke rumah. Kalau kita mati di tengah jalan, itu mati syahid. Menuntut ilmu itu adalah suatu perjalanan suci fi sabilillah. Itulah sebabnya
para mahasiswa yang menuntut ilmu yang kekurangan ongkos, tidak bisa bayar sewa rumah, tidak bisa bayar SPP, itu sama dengan anak yatim piatu, dan dia itu kalau kita biayai maka itu sama dengan fisabilillah, menuntut ke jalan Allah, dan itu bisa diberikan zakatnya. Nah, sama dengan kita di sini semuanya. Kita ini adalah melakukan perjalanan suci, datang ke sini dengan niat untuk berjamaah dan juga insya Allah melakukan tadarusan pengajian seperti ini. Maka malaikat tidak pernah berhenti menulis sampai nanti kita sampai kemari ke rumah kita. Berikutnya, yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang engkau sukai dan semangat di dalam melakukannya. Sedangkan yang harus diabaikan, yang ditinggalkan, ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering mempengaruhi. Bapak Ibu sekalian, malam Jumatan kemarin kita sudah membahas tentang bisikan-bisikan setan. Apa perbedaan bisikan setan dan bisikan malaikat? Ya, saya ulangi sedikit. Kalau bisikan setan yang di istilah malam Jumatnya itu adalah al-khawatirur syayatiniyah. Kalau bisikan malaikat disebutkan dengan al-khawatir ar-rahmaniyah. Itu ada 4 masing-masing Ibu Bapak. Saya tidak tulis di sini, tapi ini materi malam Jumatan. Tapi siapa tahu ada yang di sini tidak bisa malam Jumat yang akan datang. Saya ingatkan, pembahasan lebih lanjutnya nanti di malam Jumat akan datang. Tapi ini ada kaitannya di sini. Pertama, bisikan iblis selalu mengingatkan kita kepada jumlah besarnya berapa, kemudian juga panjangnya, luasnya. Jadi yang bersifat kuantitatif. Kalau ibu bapak sholat tapi membayangkan sesuatu yang sifatnya makhluk, wah nanti kalau nomor undian saya berhasil, maka itu nanti akan menang 1 miliar. Akan saya jadikan modal, ya. Akan saya bangun pondok pesantren di kampung saya. Walaupun niatnya bagus, tapi kalau itu yang dibayangkan itu adalah makhluk, apalagi makhluk itu dikaitkan dengan jumlah besarannya berapa dan seterusnya, itu bisikan-bisikan iblis. Yang kedua, bisikan iblis itu menyebabkan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun bisikan itu adalah baik. Nanti kalau saya pelihara 100 anak yatim piatu, saya akan sekolahkan semuanya, masukkan di pondok pesantren. Sampai panjang urutan-urutan hayalannya itu, lupa kalau itu rakaat keberapa itu. Itu bisikan-bisikan iblis. Selalu mengecoh kita untuk mengingat makhluk, tapi menyebabkan kita melupakan Sang Khalik. Itu pasti bisikan iblis. Kan sering kan kita mau mengukur mana bisikan malaikat, mana bisikan iblis. Yang ketiga, bisikan iblis itu menyisahkan sumpek, menyisahkan pembebanan, capek, lelah berpikir kita tuh. Nah, kenapa? Karena kalau memikirkan makhluk itu, membayangkan wajah yang cantik atau tampan, kemudian juga menghayalkan rumah mewah dan kendaraan mewah, itu menyedot energi, Bapak, Ibu. Yang keempat, ciri-ciri bisikan iblis itu singkat. Jadi selesai hayalannya habis. Nah, biasanya kalau kita bisikan itu muncul ya di dalam salat, selesai salatnya bisikannya hilang. Pikiran cerdasnya hilang. Sedangkan bisikan malaikat, nah ini ada 4 juga. Bisikan-bisikan malaikat atau al-khawatirur rahmaniyah selalu mengingatkan kita kepada Sang Khalik. Tidak lagi kita membayangkan sesuatu rezeki yang besar, yang
panjang umur dan hebat, heroik, jagoan dan sebagainya. Enggak ada pikiran-pikiran makhluk. Yang ada adalah pikiran Sang Khalik. Bahkan dia katakan dalam hatinya, ya Allah, saya tahu masa lalu saya itu hitam, kelam. Dosa-dosa apa lagi yang tidak pernah saya lakukan di masa lampau. Tapi di dalam sholat ini, dalam keheningan malam salat tahajud ini, maka saya serahkan terhadap-Mu ya Allah. Yang bersangkutan itu seperti tidak terbebani lagi dengan dosa-dosa besar masa lampaunya, karena Allah yang Maha Pengampun di hadapannya. Dia tawakal sepenuhnya kepada Tuhan, tidak lagi membayangkan mau dipromosi pangkatnya seperti apa, tidak ada lagi pikiran mau jadi sekaya apa. Sudah tidak ada lagi bayangan makhluk dalam pikirannya. Yang ada adalah sebuah kenikmatan bermesraan dengan Sang Khalik. Yang kedua, tanda-tandanya bisikan malaikat itu ialah lapang dada ini. Kalau tadi itu kan sumpek, lapang, nikmat sekali bawaannya. Rasanya sujud ini nggak mau berhenti sujud. Ruku ini rasanya nggak mau berdiri lagi. Ya, duduk di atas sajadah rasanya nggak mau meninggalkan sajadah itu sendiri. Terasa nikmat sekali. Jadi tidak ada lagi rasa beban di dalam beribadah. Yang ada adalah rasa nikmat. Kalau bisikan setan tadi, kalau perlu cepat sholatnya ini diselesaikan, nanti kita mau menyelesaikan hayalan-hayalan kosong tadi. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, hilang pikiran cerdasnya juga. Iya. Jadi bawaannya kalau bisikan malaikat itu nikmat, beban. Sudah berapa puluh rakaat tapi enggak terasa, masih pingin tambah lagi dan masih pingin tambah lagi. Ini masih ada waktu, masih 2 rakaat. Dia menikmati betul malam-malam syahdunya dengan Tuhan tanpa pernah merasa terbebani. Ya, itu artinya yang bersangkutan sedang mendapatkan al-khawatirus rahmaniyah. Bisikan-bisikan, dia enjoy bersama bisikan-bisikan malaikatnya. Musuh-musuhnya terbayang dengan begitu ceria. Sudah tidak pernah musuh. Ya Allah, aku tidak pernah punya musuh lagi. Aku maafkan seluruh dosanya para pendosa itu, karena aku sudah di hadapan-Mu. Ambillah mereka surga-surga itu. Aku cukup dengan-Mu ya Allah. Jadi ini bawaan bisikan iblis. Sudah enggak mengingat makhluk, yang teringat adalah Sang Khaliknya. Perbedaan yang keempat, bisikan iblis, bisikan malaikat itu bawaannya lama, Bapak. Agak lama kalau bisikan itu malaikat. Contohnya, tadi malam nangis-nangisan, tangis kerinduan dengan Tuhannya, tangis kerinduan dengan nabinya. Itu bawaannya sampai salat duhanya juga masih terasa nikmat. Sampai ke kantornya pun juga cerah wajahnya. Sampai teman kantornya, oh kok tumben teman kita ini enak sekali, bagi-bagi permen. Nah, walaupun itu permen, duhur pun juga masih khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Masih energi spiritual yang terbangun melalui connecting dengan Tuhan tadi itu. Sampai salat duhur, sampai salat asar, maghrib. Tengah malam dia cari lagi, ya Allah kok kemarin malam ada, hari ini kamu hilang. Gak apa-apa, tidak setiap malam memang harus muncul, tapi besok malamnya cari dan cari sekali lagi, dan insya Allah akan datang. Tidak selamanya kita menangkap, ada kalanya nggak nangkap, tapi fluktuasinya nanti akan semakin sering, Ibu Bapak. Nah, dengan demikian kita sudah mampu membedakan mana bisikan malaikat, mana bisikan syaitan. Sudah bisa membayangkan kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ini ilmu besar untuk kita pada malam ini. Jadi kalau Bapak nanti atau Ibu sedang sendirian, tiba-tiba muncul bisikan yang sangat indah, muncul wajah-wajah perempuan cantik atau pemuda tampan, memanusiakan dirinya seperti yang dihayalkan selama ini, ya.
pakai peci, pakai serban, atau yang lainnya pakai jilbab misalnya. Wah, ini pasti hadiah dari malaikat ini. Saya ingin bertanya, yang dilihat itu makhluk atau khalik? Makhluk. Semakin lama kita berhayal di situ, semakin kehilangan momen untuk beramal. Karena kalau orang menghayal seperti itu nggak bisa mengingat Tuhan. Tuhannya seperti pergi, yang muncul adalah sang makhluk. Tapi kalau dalam kesendirian kita itu tidak ada lagi pikiran terhadap makhluk, ada sesuatu perasaan yang kita tidak bisa lukiskan indahnya seperti apa. Tiba-tiba kita merindukan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajahmu, tapi kok aku sayang terhadapmu dan aku sangat merindukan dirimu ya Rasulullah. Tidak pernah kita bayangkan wajahnya kayak apa, tapi cintanya luar biasa kita terhadapnya. Ya Allah, Engkau maha bagus terhadap saya meskipun itu saya termasuk pendosa. Kamu tidak pernah mengecewakan aku, yang sering mengecewakan Engkau adalah aku. Tiba-tiba nangis sendiri karena penyesalan dan juga sekaligus cinta terhadap Tuhannya. Ini contoh al-khawatirun rahmaniyah. Nah, itu bedanya kan Bapak Ibu. Bisikan-bisikan indah itu kalau sama-sama susah untuk membayangkan apakah ini malaikat atau iblis, masih bisa diukur belakangan. Kalau itu lama bawaannya, itu tadi yang datang malaikat. Kalau ini hilang seketika, maka itu tadi iblis. Ya. Kalau ini juga masih susah kita membedakan, rasakan tadi itu membuat hati saya itu terbebani, sumpah, ya, tersedot energi saya, maka bukan itu yang kita cari. Tapi kalau menjadi plong jiwa kita ini, pikiran kita itu seperti lurus, seperti kita hidup dalam sebuah dunia yang lain sama sekali, longgar perasaan hidup kita, maka itu adalah tanda-tanda bisikan ilahi. Ya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali kita jadi penasaran. Mimpi juga seperti itu. Untuk membedakan ini mimpi setan, apakah ini mimpi setan atau mimpi benar, bisikan malaikat, itu ukuran ini juga bisa dipakai ke situ, Bu. Iya. Bukan berarti mimpi bawaan malaikat itu harus indah-indah. Ada kalanya mimpi malaikat itu membawa sesuatu yang tidak kita kehendaki. Contohnya, Nabi Ibrahim bermimpi menyembeli anaknya. Ini bagus atau enggak? Enggak. Tapi itu dari iblis atau dari malaikat? Dari malaikat. Jadi bawaan malaikat itu tidak mesti harus dianggap baik secara manusia. Boleh jadi itu kita benci bawaan malaikat itu, tapi itu isyarat buat kita. Ya. Saya semalam misalnya jatuh gigi saya bagian depan ompong. Nah, itu malah petaka itu. Musibah akan terjadi biasanya seperti itu. Nah, kenapa kok kita dikasih bermimpi? Nah, itu dia, malaikat mengutus dirinya atau Allah mengutus malaikatnya di situ untuk mengingatkan yang bersangkutan, hati-hati hari ini kamu akan datang musibah besar. Kalau kamu tidak melakukan upaya tolak bala, musibah maksimum yang akan tiba. Tapi kalau kamu lengkapi seluruh wirid-wiridmu, ngajimu panjang-panjang, sholat rawatib qabliyah ba'diyahnya itu disempurnakan, maka yang akan jatuh musibah yang paling ringan buat Anda. Nah, itu bisa. Musibah besar bisa dirubah menjadi musibah paling kecil melalui isyarat mimpi. Seandainya tidak ada mimpi seperti tadi, kita seenak-enaknya mabuk, maka yang akan turun nanti itu kepada diri kita musibah yang besar. Jadi mimpi itu bisa menyedikitkan, mengeliminir musibah. Itu hikmahnya mimpi. Kita disuruh ingat terhadap Tuhan. Orang yang ingat kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menyiksa secara maksimum. Pasti Tuhan akan menyiksanya dengan belayan kasih sayangnya. Tapi kalau kita lagi mabuk, Tuhan benci kita, tiba-tiba musibah juga mau turun hari itu, musibah nomor 1 yang kena kita.
Maka itu pentingnya mimpi itu isyarat sebelum tiba musibah itu kita diminta untuk mawas diri, sempurnakan wirid zikir salat kita, bacaan kita terhadap Al-Quran. Insya Allah semuanya akan kalau perlu tidak jadi diturunkan. Kita lanjutkan seusai azan Bapak. Alhamdulillah, kita lanjutkan Ibu Bapak. Yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang engkau sukai dan semangat di dalam melakukannya. Sedangkan yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering mempengaruhi. Kadang-kadang Ibu, Bapak, kita itu berada pada posisi sungguh-sungguh sangat nikmat. Ketika kita sholat duha, ibu-ibu misalnya, suami pergi kerja, anak-anak pada pergi sekolah semua, cucu, tinggallah kita sendirian di rumah atau mungkin juga pembantu di bawah. Tidak ada kegiatan lain kecuali kita sholat, duha, dan ada Quran. Tiba-tiba muncul perasaan yang nikmat sekali, tidak biasanya kita lakukan, alami seperti itu. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita manfaatkan betul. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat-Nya pada diri kita pada hari itu. Jangan sampai nanti situasi yang indah itu kita tanggalkan, kita tinggalkan. Ya. Alangkah bodohnya manusia. Ini ada ulama kita yang pernah mengatakan itu. Tujuannya orang itu adalah bagaimana ia menikmati suasana di atas sajadahnya. Sudah menikmati suasana batin yang indah dalam sajadah, dia loncat meninggalkan sajadahnya, pergi mencari urusan duniawi, malah justru di situ hidupnya kering. Nah, jadi perlu kita sadar betul, tempat yang paling nikmat dan yang paling bahagia, tempat yang paling mahal, situasi batin yang paling tinggi ketika kita menikmati kehidupan di atas sajadah. Tidak terasa sudah selesai satu juz. Masih ada semangat terus baca. Selesai lagi satu juz, sepertinya kita membacanya 2-3 halaman, padahal sudah satu juz. Kadang-kadang itu muncul Bapak Ibu. Bukan hanya dalam bulan suci Ramadan. Kalau lagi mood, yang namanya satu juz itu nggak terasa itu. Tapi kalau lagi nggak mood, satu halaman aja, susah sekali dihabisin. Nah sekarang kalau kita berada dalam suasana mood itu sedang nikmatnya kita hidup di atas sajadah, nikmati pengalaman batin itu, sebab itu belum tentu akan datang lagi. Ketika kita nikmat di dalam sajadah, pada saat itu doa kita menjadi kecil, doa kita menjadi sedikit. Coba bandingkan Bapak Ibu sekalian. Doa kita itu biasanya panjang-panjang kalau hati kita sedang gundah, minta segala macam. Tapi kalau kita itu sedang bermesraan dengan Tuhan, doa itu menjadi sedikit. Rasanya nggak ada lagi yang mau didoakan tuh. Kenapa? Karena ya apalagi yang kita harapkan Tuhan dengan kita kok. Perasaan seperti ini muncul. Nah, kesempatan ini sangat mahal. Dan ini yang kita cari sesungguhnya. Makin sering pengalaman ini muncul dalam diri kita, itu pertanda juga Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa buat kita. Jangan sampai nanti suasana batin seperti ini, tetapi tiba-tiba kita mengingat pekerjaan rutin kita yang sesungguhnya bisa dikerjakan nanti. Ya. Contohnya, lagi mood ini, asyik sholatnya, terlintas iblis di hadapannya itu, bukankah kamu tadi berjanji akan menelpon sahabat lamamu?
Sebetulnya bisa, nanti sore lah kita telepon, jangan mengganggu salat duha saya yang sedang asyik ini. Tapi kalau iblis itu kan tidak pernah berhenti mempengaruhi orang, udah kenikmatan di atas sajadah itu dikalahkan oleh telepon itu. Udahlah, nanti saya telepon sebentar, saya balik lagi ke sajadah. Begitu dia asyik di telepon, sudah nggak mau kembali lagi, bahkan batal wudunya, sudah nggak mau lagi ke atas sajadah. Nah, ini artinya iblis menang di sini. Tadinya kalah, terus menang. Ibu, jadi kadang-kadang tuh badan kita ini jadi rebutan antara malaikat dan jin, setan. Pikiran kita dikuasai iblis, jiwa kita dikuasai malaikat. Nikmat sekali. Tapi pikiran mengatakan, hei kamu, anakmu mau makan, masa kamu begitu-begitu terus? Kalau sampai siang kamu begitu, bagaimana nanti anakmu itu? Pulang nggak ada siap di dapur segala macam. Jadi akal dipakai oleh iblis dan jiwanya dipakai oleh malaikat. Timbullah kontradiksi kan Bapak Ibu. Seringkali muncul kontradiksi, atau bisa terjadi kebalikannya. Bercermin tadi rambutnya sudah mulai berubah, sudah ubanan, sudah mulai botak. Dia melihat keriput wajahnya, itu tanda-tanda penuaan semuanya itu. Sementara amalnya masih kurang, pikirannya mendesak, kamu harus ngaji hari ini. Kapan lagi, mumpung ada waktumu. Ya. Tapi nafsunya, di kulkas itu ada rujak. Udah, daya tarik antara malaikat membisikkan di pikirannya, kamu gunakan waktunya sebaik-baiknya, mumpung kamu masih sehat, tapi nafsunya pingin makan. Jadi hati-hati. Malaikat menggunakan pikiran, jin atau setan menggunakan nafsu. Kadang-kadang separuh pikiran kita itu ditangkap oleh iblis, separuhnya pikiran kita itu ditangkap oleh malaikat. Pikiran kita yang kontradiksi di situ. Ya, apa pergi enggak ya? Kalau pergi pasti di situ saya tidak bisa menjamin saya tidak berdosa. Paling tidak mungkin salat sunat rawatib saya hilang. Belum tentu salat tahajud kalau saya diajak keluarga ke puncak misalnya. Tapi pikiran yang sama juga berpendapat, itu gampang itu. Di sana juga bisa salat kok. Di sana juga bisa ngaji. Bawa aja tuh. Wah. Akhirnya dia kopornya penuh dengan buku-buku, Quran, tasbih segala macam, enggak pernah dibuka sampai turun kembali. Nah, jadi pikirannya itu berebutan antara malaikat dengan iblis. Hati juga kadang-kadang dibagi dua. Satu sisi ingin khusyuk pada Tuhan, ya. Tapi sisi lain dia ingat istrinya. Wah, ini kesempatan. Ya. Macam-macam pikirannya. Jadi terbelah. Kita diminta di sini, Ibu Bapak, bagaimana berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sangat bagus doa ini. Saya sendiri jarang tidak menggunakan doa ini setiap kali habis sholat. Ibu bapak sudah hafal semua. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Ini doa untuk memenangkan pertarungan kita melawan iblis. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya. Tsabbit qalbi, tangguhkanlah pendirian hati kami. Ala dinika wa ala ta'atika, untuk senantiasa taat terhadap ajaran agamamu. Menangkan kami di dalam pertarungan melawan iblis. Itu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, itu biasanya kalau kita sudah salat ya, menjelang salat Ibu, jangan lupa, pernah saya sampaikan ini berkali-kali malah, terutama peserta tadabbur alam, sebelum takbiratul ihram, doanya apa Ibu?
Nah, jangan-jangan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkaulah yang menjadi tujuan kami. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah yang menjadi tuntutan kami. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka, anugerahkanlah cinta sucimu kepada diri kami, maksudnya. Wa ma'rifataka, dan penghayatan maknamu terhadapmu. Kalau sebagai imam, ini terutama imam ini yang harus selalu baca, ya, ilahina, karena dia memimpin salat, Tuhan kami, ilahina anta maqsudina wa ridhaka matlubina a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Baru Allahu Akbar. Tapi sebelum membaca itu, ucapan-ucapannya atau pengalamannya para arifin, ada lagi bacaan sebelum itu, Ibu. Apa itu? Lupa. Ada 3 kan, pernah kita ingatkan dulu. Yang pertama, setelah kita berdiri berwudu di atas sajadah ini, sudah menghadap ke kiblat, perbarui syahadatnya. Jadidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Rasulullah meminta kita untuk senantiasa memperbarui komitmen akidah kita, bersyahadat ulang. Siapa tahu tadi kita syirik-syirik kecil, nah sekarang kita bersyahadat ulang, membersihkan kembali komitmen akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum itu kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini doa yang diajarkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kan pasti bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pasti bisa melawan iblis, tapi itu bukan untuk Rasulullah, sesungguhnya untuk kita. Ya. Qul, katakanlah. Qul, berdoalah. Qul, ajarilah umatmu untuk berdoa. Apa isi doanya itu? Qul a'udzu birabbin nas. Aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan seluruh sekalian manusia. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya, dari godaan atau keraguan-raguan yang sering ditimbulkan oleh setan, yang sering menggoda batin kita untuk bercabang-cabang pikirannya itu. Siapa? Minal jinnati wan nas. Jadi salah satu ciri setan itu membuat kita itu bimbang. Kalau hati kita bimbang, lawannya adalah iman, lawannya adalah akidah yang tangguh, lawannya adalah tauhid. Kalau kita bimbang kanan atau kiri, itu musyrik kecil sebetulnya. Orang yang punya akidah yang kuat, orang yang punya tauhid yang kokoh, dia tidak akan pernah ragu, karena kebenaran itu hanya satu. Ya. Kalau bimbang, kita mana yang benar? Nah, kebimbangan seperti ini adalah bisikan yang muncul dari setan. Makanya itu sebelum kita salat, Allah mengajarkan kita kalau kamu tidak akan diganggu oleh setan maupun dalam bentuk setan manusia, maka berdoalah kepadaku, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian membaca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bisa sampai di situ, bisa juga menambahkan a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Panjang banget, Ustaz. Tapi memang harus panjang. Ada orang yang mau salat, ya, barusan ketawa-ketawa, cengengesan di situ, diajak omong, lu mana? Langsung takbir, Allahu Akbar.
Masya Allah, enggak ada konsentrasi sebelumnya. Dianjurkan kita sebelum takbiratul ihram, suasana otak kita yang bergerak cepat ini, beta itu harus turun dulu sampai ke tingkat alfa. Getaran otak kita itu pelan-pelannya otak itulah nanti yang akan membantu kita untuk khusyuk. Nah, untuk membantu pelan-pelan otak itu, shock terapi yang kita gunakan bersyahadat ulang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini hanya dibaca pada saat kita mau salat awal. Bukan pada setiap rakaat, Ibu. Misalnya salat tahajud kan, kita 4 rakaat setiap malam. Bukan pada setiap rakaat itu kita membaca syahadat dan qul a'udzu birabbin nas. Hanya pada salat pertama, salam pertama itu aja. Ya, kalau sudah dibaca di salat sunat qabliyah, boleh tidak membaca lagi pada salat fardu. Ya. Cuman ya yang sering jarang ditinggalkan itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar itu juga saya pernah jelaskan kan Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita takbir? Salatnya Nabi kayak apa? Jadi ada yang menghadap ke kiblat itu kedua telapak tangan gini. Jadi ibu jari kita itu sejajar dengan lubang telinga menghadap ke kiblat seperti ini. Jadi tidak begini sebetulnya. Yang dalam hadis itu begini. Ya. Sejajar dengan telinga, menghadap ke kiblat telapak tangannya. Allahu akbar. Allahu akbarnya itu pun juga jangan terlalu cepat. Ada orang yang Allahu akbar. Saya enggak ngerti itu. Kenapa? Karena Allah di situ ada hakikat niat di situ. Allahu akbar. Ketika kita membaca lam, ya Allah saya mau salat isya karena Engkau, itu perbuatan niat di situ. Pada saat kita takbiratul ihram, enggak ada yang diingat selain Dia. Allahu akbar. Ada orang kan Allahu akbar. Nah, repot kita melihatnya kan. Tapi kalau yang bersangkutan memang kalau enggak khusyuk itu terserah dia. Yang jelek itu kalau imamnya begitu. Maka itu imam itu Bapak Ibu sekalian harus terbiasa betul, bukan hanya terbiasa secara fisik, tapi satu kali membidik langsung kena itu. Pada salatul isya'i arba rakaatin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, pas kena. Apa jadinya kalau imam 3 kali Allahu akbar, orang sudah takbir di belakang, maka kalau makmum mendengarkan imam itu membaca takbir ulang, maka kita sebagai makmum pun juga harus mengikuti imam. Sudah kita, misalnya imamnya begini, mungkin lagi panik atau mungkin lagi tidak fokus, ini sholat isya kan, tapi sang imam ini niatnya sholat maghrib, ya kan salah niat itu. Akhirnya bingung imamnya, kalau saya lanjutkan, ini sholat maghrib niatnya, padahal ini sholat isya. Ya. Biasanya dia cepat merubah, ini sholat isya, Allahu akbar. Tapi makmum sudah terlanjur takbir. Nah bagaimana itu? Pembahasan fikihnya ada. Kalau kita tidak tahu kalau imam itu takbir ulang, maka kita tetap jalan aja. Tapi bagi orang yang di belakang imam itu, melihat imamnya itu merubah takbirnya, memperbaharui takbirnya, maka makmum pun juga harus memperbaharui takbirnya. Ya. Ada orang Allahu akbar, tadi batal wudhu saya. Maka
imam itu sebetulnya tetap harus ada etikanya. Atau dia takbir tiba-tiba mohon maaf kentut. Maka isyarat seorang imam itu dia memegang kedua hidungnya, lubang hidungnya begini, baru pergi ke kamar kecil. Tidak usah teriak, ibu maaf saya lagi kentut. Ya, pencet hidungnya itu isyarat bahwa imam itu sedang batal wudunya. Nah, jadi kita tunggu itu. Jangan salat tanpa driver, tanpa supir di situ itu. Kalau Rasulullah pemandangannya macam-macam. Pernah Abu Bakar imam salat, tiba-tiba Rasulullah datang, dia mundur, Rasulullah maju ke depan. Ada lagi sahabat Abu Bakar apa Utsman, lupa saya, itu dalam Riyadhus Shalihin. Karena salat yang paling sempurna itu yang salat tidak masbuk. Sahabat datang tidak ingin masbuk, baru masuk pintu di belakang itu. Kalau dia kejar saf yang di depan ini, dia ketinggalan ruku. Ya, iya Utsman kalau saya nggak salah itu. Akhirnya Utsman ini supaya tidak masbuk, persis di pintu itu Allahu Akbar, ikut ruku bersama dengan imam. Allahu Akbar. Nah, sambil jalan 2 langkah berhenti lagi, 2 langkah berhenti lagi, 2 langkah berhenti lagi. Akhirnya nanti rapat dengan tidak bisa Allahu Akbar sambil berjalan. Gerakan 3 kali berturut-turut itu menurut Imam Syafi'i batal wudu. Itu disiplin sekali Imam Syafi'i itu. Kalau kita digigit nyamuk, gatal tangan kita, hitung. Kalau menggarut 3 kali berturut-turut, itu sudah batal salat. Tapi kalau menggarut 1, 2 berhenti. Ada space-nya di situ. 1, 2 berhenti. Dicicil. Nah itu fikih. Kalau fikih itu memang pembicaraannya harus begitu. Tapi nanti kalau salatnya tasawuf, enggak begitu. Yang penting kita kan garut aja sampai puas. Nah, tapi lain acuannya fikih dan lain acuannya tasawuf. Nanti satu saat kita akan bahas apa yang dimaksud salat menurut ulama fikih, salat menurut ahli tarekah, dan salat menurut ahli haqiqah. Itu ada perbedaannya semuanya. Saya kira ini cukup Bapak Ibu sekalian. Kita sampai jumpa nanti pada malam Jumat yang akan datang. Kita akan lanjutkan tadi mengenai bisikan iblis dan bisikan malaikat itu, insyaallah. Semoga kita semuanya berjumpa. Ajalah seluruh keluarga kita untuk senantiasa taqarrub ilallah. Datanglah ke masjid kita di sini, dan mari kita tutup pengajian kita ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.